Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG 2025. Perkenalkan, nama saya Taufik Hilmi, guru bidang studi fikih pada Madrasah Sanawiyah Swasta Darul Ihsan, Hamparan Perak, Deli Serdang. Mahasiswa PPG Transformasi Bas 3 tahun 2025 pada LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250109113134. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Swasta Darul Ihsan Hamparan Perak, Deli Serdang pada kelas 7 dengan tema bersatu dalam salat berjamaah, menumbuhkan ukhuwah dan cinta sesama dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL yang diintegrasikan dengan kurikulum berbasis cinta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak Ustaz semua? Alhamdulillah, luar biasa. Semuanya masih semangat ya. Hari ini kita ketemu lagi dengan Ustaz untuk belajar fikih ya. Belajar fikih dengan tema salat berjamaah. Baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa supaya mendapatkan ridha Allah. Untuk ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Ya, silakan pimpin doanya. Yang lain ikutin ya doanya. Kami mengucapkan Al-Fatihah. Terima kasih ketua kelasnya. Alhamdulillah sudah kita berdoa bersama, mudah-mudahan pelajaran atau kita belajar hari ini dapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari supaya semuanya fokus, ya kan, semangat. Jangan ada yang ngantuk ya, karena ini masih pagi. Mari berdiri semuanya, kita mau fokus. Bisa kan fokus kan? Iya. Semuanya ngadap ke Ustaz. Baik, kita mulai. Ustaz hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya mantap. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, silakan duduk lagi. Ini hadir semua? Hadir. Ada yang hadir ya?
Baik, Ustaz baca absen dulu. Nanti jawab hadir semua ya. Adam Abdurrahman Amir. Hadir Ustaz. Alwi Nabawi. Hadir Ustaz. Akil Aufa. Hadir Ustaz. Iya. Arsya Azam. Hadir Ustaz. Benar Rintonga. Hadir Ustaz. Iya, hadir semua. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Baik anak-anak Ustaz, sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini adalah tentang sholat berjamaah. Semuanya udah bisa sholat kan? Udah tahu bacaan sholat kan? Ada yang belum bisa sholat? Gak ada ya? Berarti sudah bisa. Karena kalau sudah kelas 7 gak bisa sholat, wah salah itu. Ya, semuanya sudah bisa sholat. Tinggal kita memahami. Nah, sholatnya berjamaah nggak? Apalagi di pesantren kita wajib sholat berjamaah 5 waktu. Nah, kalian sudah paham belum apa itu sholat berjamaah? Belum, ada yang belum, ada yang sudah. Berarti nanti kita coba memahami lebih dalam apa itu sholat berjamaah. Terus bagaimana sholat berjamaah seharusnya kita lakukan. Ya, kemudian apa tujuan nanti sholat berjamaah? Ya, mana yang lebih baik? Atau apa bedanya sholat sendiri sama sholat berjamaah? Berarti kalau sholat sendiri pahalanya sedikit. Kemudian kalau sholat berjamaah kata Rasul, ya pahalanya 27. Baik. Kemudian ya apa yang kamu rasakan ketika kalian sholat berjamaah? Merasakan kebersamaan, hikmah dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Jadi sholat saja kita harus sama-sama, karena kita hidup ini saling membutuhkan satu sama lain. Ya, kalian ini semuanya saling membutuhkan. Kalian saudara bukan? Semuanya di sini bersaudara. Dalam Islam diajarkan sholat berjamaah, karena innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, innamal mu'minuna ikhwatun artinya sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka diajarkanlah sholat untuk berjamaah. Maka jangan malas lagi sholat berjamaah. Jangan dipaksa-paksa. Harus punya kesadaran sendiri bahwa sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan sholat sendiri. Berapa banyak? 27. Sebelum kita belajar masuk inti pembelajaran, nah kita saksikan sama-sama video ya. Ini ya, cerita tentang anak-anak yang malas sholat berjamaah. Nah, jadi ustadznya akan menjelaskan ya.
Baik. Pak, Ustaz sholatnya. Oh, gitu. Baiklah. Ya, semua perhatikan. Oh, Pak. Apa? Kalian sudah paham sholat berjamaah itu apa? Oh iya. Iya, Pak. Lalu, bagaimana sholat berjamaah yang benar? Ya, sholat berjamaah itu adalah sholat yang berjamaah. Jadi teman, ayo siapa yang tadi jadi temannya? Ya, selesai. Kenapa? Karena safnya tidak rapat. Apalagi yang suka main-main gitu, senggol-senggolan. Ya. Boleh nggak sholatnya main-main? Tidak boleh. Maka kalau main-main sholatnya apa? Tidak sah. Berarti kalau tidak sah, tidak dapat. Berarti pahala yang 27 derajat itu tidak sia-sia enggak? Iya. Maka setelah ini sudah belajar ini, sudah paham, nanti sholatnya nggak boleh main-main. Nanti bisa perhatikan ke depan. Siapa yang sholatnya masih main-main, berarti dia dalam dirinya masih ada setan. Nah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Kita fokus sekali lagi biar tidak ngantuk. Oke, berdiri silakan. Tepuk fokus. Tangan sekali lagi. Silakan duduk. Kita lanjut sedikit lagi. Lihat ke depan semuanya. Nampak? Kita lihat. Nah, bahasan kita ini hari adalah tentang ilmu fikih. Yang temanya adalah sholat berjamaah dengan tema memupuk kebersamaan dalam berjamaah. Ya, tujuannya apa? Bersatu dalam sholat, menumbuhkan ukhuwah dan cinta sesama. Itulah tujuan sholat berjamaah, untuk memupuk ukhuwah dan cinta sesama. Jadi antara kalian harus saling menyayang, nggak boleh berantem, nggak boleh ejekan. Ya siapa yang masih suka berantem nih? Ada nih, Davis nih, masih suka berantem nggak ya? Udah baik ya. Baik. Kemudian semuanya harus saling mencintai. Kenapa? Karena kita semua orang mukmin itu kata Rasul adalah bersaudara. Baik, sebelum kita praktek nanti sholat berjamaah, Ustaz jelaskan sedikit tentang apa itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah bukan hanya ibadah yang bernilai pahala besar, tetapi juga latihan sosial agar hidup dalam kebersamaan dan persaudaraan. Ya, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Nah, tadi yang kalian jawab itu, berarti kalian semuanya anak hebat nih, udah pintar. Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, pengertian
sholat berjamaah dan hukumnya. Ya, apa pengertiannya? Coba wakili dulu ketua kelas, bacakan. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan 1 orang menjadi imam dan lainnya menjadi sebagai makmum. Ya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dan salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Berapa orang imamnya? 1. Boleh nggak 2 orang imamnya? Nggak boleh. Nah, makmumnya boleh berapa orang? 2. Iya, 1 boleh nggak makmumnya? Boleh. Ya, boleh. Jadi makmum boleh 1. Nah, kalau nambah lagi dan lebih banyak boleh. Terbatas nggak? Enggak terbatas. Tidak terbatas untuk jadi makmum. Tapi menjadi imam hanya satu orang. Iya. Hukum sholat berjamaah. Untuk laki-laki, hukum sholatnya adalah sunnah muakkad. Apa itu maknanya? Sunnah muakkad. Dianjurkan. Mendekati wajib. Kalau posisi tempat kita dekat sekali dengan masjid, maka hukum sholat berjamaah itu ke masjid adalah wajib. Hampir mendekati wajib. Sholat kita dianjurkan sunnah muakkad, ya, hampir mendekati wajib. Nah, kalau perempuan hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu boleh dilakukan di rumah atau di masjid. Nah, maka berarti untuk perempuan tidak sunnah muakkad. Boleh di rumah, boleh di masjid, ya. Boleh di rumah, boleh di masjid. Kita lanjut. Ini ingat ya, nanti kita akan lakukan tugas. Ya, ada lembar kerja yang akan Ustaz kasih ke kalian untuk dikerjakan secara kelompok. Nah, dalilnya apa? Dalil itu dasar hukumnya, ya, landasan yang memerintahkan kita sholat berjamaah. Dalam Al-Quran, ya, siapa yang mau baca? Katakannya, baca. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Iya, maaf. Tepuk tangan. Siapa yang berani baca hadisnya? Ya, silakan. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka akan dia sholat separuh malam, dan siapa yang sholat subuh berjamaah maka seolah-olah sholat semalam untuk itu. Iya. Hadis. Iya, hadis riwayat Muslim, ya. Anak-anak yang berani coba. Ya. Inilah landasan hukumnya. Apa landasan hukumnya itu? Ya, setiap kita berbuat ibadah itu harus ada Quran dan hadisnya. Nah, sholat, perintah sholat, inilah Allah perintahkan. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang, inilah perintahnya nih, rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Berarti sholat lebih sunnah muakkad itu dengan berjamaah. Nah, jadi perintahnya sholat itu sunnah muakkadnya dengan berjamaah, bukan sendiri. Ya. Nah, kata Nabi, kalau Quran dari siapa? Quran ini firman Allah. Kalau hadis ucapan dari Nabi, ya, pintar semua. Tepuk tangan kalian. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka seakan-akan, maka jangan pernah
malah sholat isya berjamaah. Ya, karena kalau dia sholat isya berjamaah seakan-akan dia sholat separuh malam. Kemudian kalau dia sholat berjamaah di waktu subuh, maka dia seakan-akan ya sholat semalam suntuk. Semalam suntuk maksudnya itu satu malaman. Paham? Ya. Selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah. Siapa yang membaca? Keutamaan sholat berjamaah. Ayo, ya silakan. Pahalanya Baca dulu keutamaan sholat berjamaah. keutamaan sholat berjamaah. 1. Pahalanya 27 kali lipat. 2. Meningkatkan rasa kebersamaan. 3. Melatih disiplin dan tanggung jawab. 4. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. 5. Menjadi sarana dakwah dan kebiasaan ibadah. Iya, tepuk tangan. Jadi keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama apa? Pahala. Kedua, meningkatkan rasa. Yang ketiga, melatih. Iya. Ya kan? Karena kalau mau sholat berjamaah harus tepat waktu. Kemudian juga bersama-sama. Nah, menumpuk tanggung jawab. Ya. Karena kalau misalnya tidak ada imamnya, tidak ada makmumnya, maka sholat berjamaah tidak terlaksana. Maka harus ada tanggung jawab bersama. Kemudian menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang karena kita bersolatnya bersama. Maka kenapa waktu sholat berjamaah ditutup dengan apa? Salam. Salamnya kemana? Pertama ke kanan. Apa ucapannya? Ke kanan, menghadap kawan yang sebelah. Apa artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan rahmat Allah kepada kamu. Berarti kita mendoakan kawan kita yang sebelah kanan. Kemudian balik lagi sebelah kiri. Apa ucapannya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita mendoakan kawan kita yang sebelah kiri. Maka indah nggak sholat berjamaah? Indah. Karena kita saling mendoakan. Tak lagi. Menjadi sarana dakwah dan pembiasaan ibadah. Nah, Ustaz cerita sedikit. Jadi ada seorang perempuan dari Jerman. Ketika dia melihat sholat berjamaah di Masjidil Haram, ya kan? Dia melihat videonya saja nih, lihat video. Jadi begitu Allahu Akbar kata imamnya, ya, maka semua itu orang yang mengelilingi Ka'bah itu serentak gerakannya, semua takbir, Allahu Akbar. Kemudian ketika mengangkat takbir lagi Allahu Akbar, semuanya rukuk. Ya kan? Nah, dia lihat gerakannya semuanya sama, selaras, tidak ada yang tidak mengikut. Akhirnya dia merasa haru. Terus akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Berarti orang Islam itu adalah orang yang disiplin. Ya, hikmah kebersamaan dalam jamaah yang lain adalah membentuk karakter disiplin dan cinta damai. Jadi dalam berjamaah kita bisa berdamai.
kemudian saling mencintai. Baik, setelah ini Ustaz minta kalian diskusi dari setelah apa yang Ustaz jelaskan tadi, ya, apa yang sudah kalian pahami secara berkelompok, silakan diskusikan. Ya, pertanyaannya adalah oh ya, kita bagi dulu kertasnya. Nanti jawabnya di kertas ini ya. Ada yang menulis, kemudian yang lain berdiskusi. Ya. Pertanyaannya, mengapa Islam menganjurkan berjamaah? Oke, paham? Kenapa Islam menganjurkan berjamaah? Nah, silakan jawab secara berdiskusi. Masing-masing boleh mengeluarkan pendapatnya. Semua harus mengeluarkan pendapatnya. Ya, sambil ditulis masing-masing yang menulis tanya sama kawannya satu persatu. Apa pendapat kamu? Kenapa Islam menganjurkan berjamaah? Ya, itu namanya diskusi. Boleh ditulis dulu pertanyaannya, kemudian nanti di bawahnya jawabannya. Inilah hasil diskusi kalian setelah kita memahami pembelajaran ya ini hari. Jadi nanti setelah ini kita praktek sholat berjamaah. Kita berangkat ke masjid ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tadi kita juga sudah belajar tentang teori memahami tentang sholat. Sudah paham kan tadi teorinya kan? Tujuannya apa? Ya kan? Apa tujuannya? Untuk kebersamaan. Baik. Sekarang kita praktek tentang sholat berjamaah. Siapa yang mau jadi imam? Ayo, tunjuk tangan. Harus berani. Siapa yang menjadi imam? Gak ada yang berani? Tertunjuk ya. Ada jadi imam. Ada ketua kelas ya. Silakan jadi imam. Baik, siapa yang bersedia iqomah? Ya, silakan berdiri. Nah, setelah qomat, nanti yang lainnya semua berdiri, ya. Ya, qomat dulu. Ya, silakan.
Ya. Baik. Itu tadi praktek sholat berjamaah. Tapi saya lihat tadi banyak yang cara sujudnya, cara rukunya masih sama. Kalau sujud tangannya boleh ngembang gini nggak? Hah? Harus rapat. Terus posisinya di mana? Posisinya di mana? Kalau sujud ini ya, boleh gini nggak? Harus gini. Ini jangan ada yang gini, ya. Ini kayak apa kalau kayak gini? Itu dirubah ya, dirubah. Yang salah tadi dirubah, tangannya harus apa? Baik. Tadi kita sudah selesai. Nanti kita balik lagi ke kelas. Kemudian kita akan mengerjakan proyek ya, membuat poster atau gambar bagaimana indahnya berjamaah. Tadi kita sudah sama-sama praktek sholat berjamaah. Enak nggak sholat berjamaah? Soalnya macam mana? Bersamaan, ya kan? Sama-sama, ya kan? Saling membutuhkan satu sama lain, gerakannya sama, berdisiplin, ya kan? Nah, baik. Sebelum kita akhiri, tadi kita sudah mempraktekkan sholat bersama, maka sekarang Ustadz mau kalian kembali berdiskusi untuk mengerjakan proyek ini ya, secara apa hasil yang sudah kalian rasakan dari sholat berjamaah tadi. Ya baik, apabila tadi kita sudah selesai semua berdiskusi kelompok dan proyek pembelajaran kita adalah menentukan merefleksi bagaimana kalian sudah melaksanakan sholat berjamaah, praktek sholat berjamaah tadi. Nah sekarang Ustadz mau
apa yang diskusikan tadi untuk dibacakan. Satu, untuk meningkatkan kebersamaan. Dua, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Tiga, pahalanya 27 kali lipat. Empat, melatih. Dua, apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Hukumnya sunnah muakkadah. Ada siswa menulis satu kalimat refleksi. Hari ini aku belajar bahwa berjamaah mengajarkanku. Ya, alhamdulillah tadi sudah kita sama-sama belajar hari ini tentang sholat berjamaah. Kita praktek tentang sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah, ya kan? Bagaimana adabnya, apa hukumnya sholat berjamaah untuk laki-laki, ya kan? Dan hikmahnya untuk sholat berjamaah. Apa hikmahnya? Adalah kebersamaan, saling gotong royong. Karena kita adalah orang Islam itu atau orang mukmin itu bersaudara. Maka setelah sholat jamaah tidak boleh lagi ada yang saling tidak boleh lagi ada yang saling bully. Ya, karena secara kurikulum sekarang kita diajarkan untuk saling mencintai. Nah, hikmah dari sholat berjamaah itu kita selain cinta, yang pertama cinta pada Allah, kedua cinta kepada Rasulullah, ketiga cinta kepada sesama kawan-kawan kalian. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Pelajaran kita hari ini, Ustaz mengucapkan terima kasih banyak, ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat dan bisa dipraktekkan setiap hari. Baik, sebelum kita tutup, untuk tetap semangat, kembali kita tepuk fokus, ya. Ya, sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, ini supaya fokus untuk pembelajaran berikutnya setelah ini. Oke? Nah, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ya, ya, Ustaz yang pimpin, kalian amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Bil Islam dinan. Bil Islam dinan. Bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Wa amalan salihan mutaqabbala. Wa amalan sholihan mutaqabbala. Terima kasih. Ya, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alamin. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memupuk kebersamaan kita, maka semuanya ayo saling bersalaman. Nah, saling bersalaman. Ya. Saling bersalaman. Silakan.